Ya, kita masih bersama Bang Jutek Bongso dan juga Pak Beni Mamoto. Saya ke Pak Beni meneruskan yang tadi Pak Beni, bagaimana mungkin, bisa dijawab tuh Pak ya spekulasi yang beredar di masyarakat, bahwa kita ketahui memang Rivaldi ini kan akan mengajukan PK juga dan PK Saka Tatal juga kita masih akan menunggu apakah diterima dan tidak gitu. Nah, sambil menunggu itu ya penyidik-penyidik ini atau tim khusus ini disiapkan gitu. Ini bagaimana Mabes Polri mengomentari hal ini? Ya, jadi setelah pra peradilan, Ya, itu bukan berarti bahwa pihak Polri diam. Tetap melakukan upaya-upaya pengumpulan data informasi untuk bagaimana nanti bisa menuntaskan kasus inilah. Nah, itu tidak diekspos. Nah, momentumnya kan begitu banyak tuntutan dari publik, bahkan dari banyak pihak lah ya. Bagaimana Polri, bagaimana Polri. Oleh sebab itu Bapak Kapolri langsung begitu ada laporan ini, tim khusus dibentuk, kemudian untuk dilakukan secara terpadu ya. Aspek etik-etiknya ada tidak, pidananya ada tidak. Nah ini sedang dilakukan. Jadi memang dalam konteks ini ada momen yang tepat lah ya. Di satu sisi Pak penasihat hukum melakukan berbagai upaya hukum, ya. ada yang PK dan sebagainya. Di sisi lain pihak penyidik juga melihat adakah hal-hal yang nanti bisa menjadi dasar melanjutkan atau membuka kasus Hal-hal ini. jadi dasar ya Pak, Ya. bukannya melakukan perlawanan terhadap PK yang akan diajukan Tidak, atau yang sedang tidak, iya. Oke, saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, ini mungkin hal-hal yang bisa menjadi dasar untuk menguatkan alibi dari para terpidana, karena kan ini juga tadi ada 3 laporan begitu ya, tidak main-main juga. Apalagi laporannya terkait kesaksian palsu dan juga penganiayaan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Beni selaku Ketua Kompolnas itu sudah sangat betul. Ya, sekali lagi memang kami membuka pintu dan kami lihat direspon baik oleh Bapak Kapolri dengan membentuk tim. Kami sudah memantau juga, tim ini juga sudah bekerja di luar yang melakukan penyelidikan terhadap LP kami. Saya pikir sangat baik. Dan untuk tidak menambah kisru, saran saya, ini kan ada LP-LP lain, LP balik kan di Polda Metro maupun di Polda Jabar terhadap Dede dan juga Liga Akbar dan juga kepada tokoh masyarakat. Ya, kalau menurut saya yang dilaporkan ini kan efek dari laporan yang dilakukan di Bareskrim. Bahwa yang mereka tuduhkan itu fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Kalau laporan utama kami ini aja belum diproses, ya itu tolong jangan diproses dulu karena itu dasarnya kepada kami kan. Kalau laporan yang kami sampaikan itu nanti tidak terbukti dan ada perkembangan terbaru, baru silakanlah itu diproses yang laporan di LP di Polda Anda Jabar mensinyalir ada ataupun tebang Polda pilih Metro penanganan Jaya. begitu Bang Jutek? Ya, ini saran saya, karena nanti akan menambah kisru dan saling melaporkan, kan nggak ada ujungnya nanti. Kan Jadi laporan ini kan satu-satu akibat gitu ya kami Bang ya? melaporkan, lalu merasa tercemar nama baiknya, ya lalu dia laporkan Oke. balik. Tapi kalau itu juga berproses, ini kan kita kan hanya membuka pintu, Pak Beni, ya yang disampaikan tadi. Ya. Kalau ini juga berproses, betul itu hak para terpidana, apa hak orang ya semua. Tapi silakan Ya, saja. ya. Biasanya kalau kita Oke. apa namanya melaporkan sesuatu kan harus dibuktikan dulu laporan kami betul tidak. Kalau laporan pokoknya ini Ya. Oke. tidak terbukti baru itu ada unsur pencemaran nama baik dan lain-lain kan gitu menurut kami ya secara hukum. Ya, Kalau ya. ini aja belum Oke. terbukti, laporan utama itu sudah berproses, dua-dua jalan Ada atau laporan misalnya lainnya. malah yang ditetapkan Ya tersangkanya Pak, ya atau naik lanjut. sidiknya Iya. yang duluan laporan pencemaran nama baik, ini tambah rame lagi nanti, gitu kan? Gitu loh. Ini menurut saya Baik, Bang ini Jutek. harus menjadi perhatian gitu kan, gitu. Ya, Kita oke. dengar jawaban Pak Gitu Beni, Mas Mas. Arief. Silakan Pak Beni. Kan lucu ya. Pak Iya. Beni juga pasti paham lah kalau misalnya yang ini teman-teman melaporkan balik ini kan akibat Ya laporan dijawab dulu kami. nih Oke, Pak oke. Yang Beni, Bang kami Jutek. kami Baik, Bang jangan Jutek. sampai nambah Poinnya tambah sudah kita kisru tangkap. nanti Mas Arief. Itu malah naik Baik, baik. duluan gitu. Ya, ya. Gimana Pak Beni? Gimana Pak Beni? Ya, ya jadi dengan adanya beberapa laporan ini, Saling lapor begitu ya Pak ya? ya saling lapor, memang logikanya seperti disampaikan tadi, mana yang paling duluan masuk, karena ini ada keterkaitan dengan laporan yang lain, perlu semuanya diproses beriringan dan sesegera mungkin. Gitu ya. Pertama kan diawali dengan klarifikasi. Ini
diharapkan semua pihak yang terkait, yang dipanggil, yang diundang dan sebagainya, kooperatif dan memenuhi panggilan, sehingga nanti proses ini jalannya Ada jauh kendala lebih Pak 2 cepat. hari ini Pak? Sejauh ini yang kami dengar tidak ada. Oke. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa dari penasihat hukum, bagaimana terpidana ini agar dikembalikan ke lapas Lapasnya, dan iya. sebagainya. Ini semua tentunya konteksnya adalah untuk percepatan proses. Supaya segera bisa diperiksa, dituntaskan, karena dalam pemeriksaan ini kan perlu cross check keterangan. Itulah, Baik. maka harus dipindahkan. Oke, kita kawal terus pastinya ya, masyarakat memantau juga bagaimana perkembangan dari kasus kematian Vina dan juga Eki. Saling lapornya akan seperti apa ujungnya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Beni, kemudian Pak juga Beni Mamoto, Bang Ketua Jutek Harian Komponas, terima kasih. sudah hadir dan Bang Jutek berbagi Bongso, informasi. juga terima kasih Bang. Sehat selalu, Selamat Assalamualaikum. pagi Pak Beni dan juga semua teman-teman. Baik, Oke, terima kasih. kita juga akan pantau apa saja yang akan disajikan dalam kabar utama pagi. Sudah ada rekan kami, Anggia Eboni. Selamat pagi, Boni. Silakan. Ya, selamat pagi Rati dan Rivi. Setidaknya ada 2 informasi utama yang akan kami hadirkan pagi ini. Di antaranya mengenai kasus penganiayaan sekaligus penyanderaan seorang balita yang dilakukan oleh ayah kandungnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kami akan dalami nanti, kita akan berbincang langsung dengan ibu dari korban. Kemudian satu informasi lagi dari Cilegon, Banten, di mana ada penemuan 6 jasad nelayan di sebuah perahu di perairan Cilegon. Kita akan simak informasi selengkapnya di kabar utama pagi. Di antaranya itu, Rati dan Rivi kembali ke Anda. Ya mungkin poin pertama tadi bisa didalami lagi ya, Eboni, mengingat juga apa motif dari ibu korban ini mungkin berpisah gitu ya, atau meninggalkan suaminya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Anggia Eboni, terima kasih. Jangan lewatkan program kabar utama pagi. Usai kami menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Adil. Saya Kabar Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.